Oke. Ya, silakan bisa dimulai untuk diskusinya pada malam hari ini. Di sini saya sebagai moderator ingin mengarahkan pada teman-teman semua penulisan makalah kita, bagaimana sistematika penulisannya, apa aja yang dibahas dalam makalah tersebut, yang berkaitan dengan mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berkualitas. Saya persilakan mulai dari Mas Sandi untuk memberikan masukan terkait makalah kita yang akan disusun nanti. Silakan Mas Sandi. Saya persingkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada makan malamnya, kesempatan saya juga nggak apa-apa. Jadi ini makalah yang diangkat ini tentang temanya kan mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan kompetensi. Nah, maksudnya ini kompetensi, anggaplah misalnya ASN itu dia tidak memiliki kompetensi, apakah dia bisa melakukan pelayanan publik yang adil, apakah dia bisa melakukan pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas gitu. Jadi ambil kata kuncinya di kompetensi. Jadi gitu. Jadi misalnya anggap misalnya apakah bisa ambil contoh kasus ya, apakah bisa dokter itu merazia orang yang melanggar hukum. Nah, atau apakah bisa polisi, kompetensinya nih polisi nih, nah, dia mengoperasi hewan. Itu contoh yang ininya, contoh kasusnya, contoh yang gampangnya. Jadi kita diminta nanti untuk makalah itu kalau bisa semua kan di sini dia minta referensi. Jadi entah itu jurnal, buku, jangan lupa modul-modulnya itu tetap kita pegang, modul yang tadi kita pakai untuk selama ini kita pakai untuk MOOC, karena tadi saya sempat lihat itu kemarin kan yang 2 tahun lalu kan ada aneka, sekarang kan kita akhlak, jangan sampai nanti kita tercampur gitu yang tema aneka dengan tema akhlak. Makanya dia bilang di sini nilai dasar PNS, tapi dia nggak bilang, dia nggak putus di PNS, nilai dasar PNS berakhlak, karena takutnya nanti audiens kita peserta mengambil nilai dasar PNS yang beraneka, karena di aneka itu kan beda lagi kan, dia ada nasionalisme itu kan, ini memang tetap ada di dalamnya itu, pelayanan publik ada di dalam, cuma akhlaknya, kalau di berakhlak itu dia ada berorientasi pelayanan ini, dia lebih lengkap lagi karena dia saling terhubung gitu. Jadi kalau bisa dari ibu ketua sendiri yang menentukan ini batas pengumpulan kita di masing-masing teman-teman ini dari 9 orang, 8 orang itu nanti mengumpulkannya ke siapa, entah ke saya, ke Mas Nugraha, atau ke Mas Ikhwan, atau ke Mbak Tirta, kumpulkannya yang ini. Jadi saya susun bab 1, Mbak Tirta susun bab 1 misalnya juga, terus Mas Ikhwan susun bab 1. Oh Mas, saya potong Mas sedikit Mas. Bagaimana kalau kita tuliskan aja langsung di Microsoft Word ini yang Mas share screen untuk pembagian tugasnya, jadi lebih jelas evidence kita di sini. Jadi tutor juga ya langsung ditulis aja di ini di Word yang Mas share screen ini kan. Jadi sebagai bukti kita pada tutor bahwa kita saling membagi tugas gitu. Ya, jadi di awal itu kan ada bab 1 kan, bab 1 terus bab 2. Bab 2 mau berapa bab ini? Bab 3. Kalau biasanya kan makalah itu bab 4 sudah penutup. Jadi bab 1 itu saya aja ya. Ini pendahuluan ya. Pendahuluan. Terus bab 2 ini apa? Pembahasan atau daftar pustaka. Karena ada yang menerapkan bab 2 itu masih daftar pustaka. Jadi dia masih tinjauan pustaka, Mas. Tinjauan pustaka ya. Ya, tinjauan pustaka. Terus di bab 3 itu sudah pembahasan atas tema yang diminta ya. Nah, bab 4 ini yang penutup ya.
itu ada di dalamnya ini ada kesimpulan, ada saran. Nah, bab 1 yang megang ini nama bab 1 siapa? Ada baiknya yang menentukan ini ketua kelompok, ibu ketua kelompok. Gimana Mas? Ya, Sepakat? boleh. Lanjut. Ya. Biar ada kebagian ini kan. Jadi silakan pada Mbak Jihan ya. Ya, jadi gini ya kan, di sini ada 9 orang. Jadi ini kan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu ada 4 kan. Ya. Jadi nanti bab 1 tuh dibagi sama 2 orang mungkin kali ya. Bisa. Jadi ada yang nyusun, ada yang masukan, Iya. periksa gitu nggak apa-apa ya. Jadi nanti yang bab 1 itu mungkin Mbak Ade sama Mas Datu. Mbak Ade, saya tulis Mbak Ade sama Mas Batu gitu aja ya, biasa aja ya. Terus yang bab kedua itu Mas Ihwan mungkin sama Mbak Kasmawati ya. Kasma. Iya. Terus yang bab 3 itu Mbak Rasdiana sama Mas Sandi. Ya. Yang bab 4 itu Mbak Tirta sama Mbak Dita. Mbak Tirta dan Mbak Dita. Mbak Pak Dita. Izatul. Ya. Nanti untuk kesimpulan sama saran biar saya yang Oke, kesimpulan ini ya. Bu Ketua ya. janganlah bilang tua. Eh? Kak Ketua ya. Oke. Jadi kita mau ngambil tema apa nih? Temanya kan sudah tadi tuh yang pelayanan Yang publik pelayanan. ya. Ya. Pelayanan publik ini kan temanya ini. Heeh. Nah, jadi yang mau ditanyakan ini jam berapa waktu batas, kan jam 11 kita Mbak Fatma kan sudah diminta Iya. upload nih. Nah, Mm-mm. yang misalnya ada video juga di dalamnya, ada juga ini, ada juga makalah gitu. Jadi gimana tuh? Dari Mbak Mending Fatma di sendiri yang tentuin sih. pengumpulannya tuh di Mbak Tirta mungkin ya Mas ya. Dikumpulkan di Mbak Tirta ya. Nanti paling lambat jam 3 ya, jam 3 ini ya. Kan diminta ini malam Mbak. Berarti setengah 11 ya. Paling banter Kan cuma- dikumpulkan yang diminta kan jam 11 malam. Mm-mm. Berarti ini kan masih ngerjakan tugas individu ya Mas ya. Iya. Habis ini mungkin ya, habis maghrib ya jam 6, jam 7 paling lambat lah. Atau kalau saya minta 21.30 gimana Mbak? Karena kita butuh ini lagi, verifikasi. Kan kita cek Oh. lagi tuh. Oh iya. kelengkapan-kelengkapan Bisa kita. bisa. Ya, 21.30 ya. Ya. Oke, jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 nanti dikumpulkan di Mbak Tirta nanti cek ulang kembali. Meskipun dia sudah berjalan penutup, karena penutup sedikit aja Mbak, nanti saya bantu juga, bantu juga. Jadi nanti diverifikasi kembali sama Mbak Tirta apakah sudah layak untuk dikirim ke Mbak Rahma. Nanti Mbak Rahma juga tetap
ini tetap untuk kesimpulannya, untuk yang kesimpulan sama sarannya tetap dikirim ke Pak Firta gitu ya. Iya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Berarti ini kita untuk sementara kayak diskusi dulu Mas ya, antara misal gini contoh bab 1 kan Mbak Ade sama saya. Berarti untuk sementara kami diskusi dulu berdua, Mbak Ade sama saya untuk membahas masalah bab 1 pendahuluannya. Ya, karena Oke. di tema inti makalah itu di bab 1. Jadi kan tinjauan pustaka ini kan cuma literatur aja Hmm. yang berhubungan dengan tema. Karena bab 1 itu kalau bisa diharapkan tentunya dia sedikit ya, cuma ada latar belakang, apalagi tuh ada rumusan masalah sama masalah ya, sama solusi ya. Makanya di bab 1 itu kalau bisa dia diupayakan duluan dari bab 2, bab 3 dan penutup. Karena penutup ini yang paling terakhir, dia masih bisa nyantai-nyantai karena dia nunggu bab 3-nya selesai baru dia bisa nyusun kesimpulannya gitu. Oke, siap. Ya, jadi kami yang bab 2 sudah bisa sudah bisa digerakin, sudah bisa disusun, kan enggak sulit ya kalau misalnya sudah ada literaturnya, sudah ada daftar pustakanya sudah siap semua, apalagi sudah ada modul-modul itu diketik aja kata-kata yang bisa dipakai, masukkan aja, karena kita tidak minta menulis, kita disuruh menyusun. Siap. Gimana teman-teman yang lain? Untuk untuk bukti evidence-nya, rekaman video ini siapa yang mengumpulkan atau mengupload ke YouTube, Mas? Nah, jadi untuk upload ke YouTube tetap Mbak Fahma. Oh ya, siap. Karena beliau ketuanya kan. Jadi Tapi nanti waktu di-upload itu di-tag kah satu-satu anggotanya? Yang ini kan dikirim ke LMS ya, ke link ini ya, LMS Kolab Jar ini kan, kelompok belajar itu. Nah, jadi mungkin di tag ke Pak ini aja kali, ke Pak siapa namanya? Langsung ke bapaknya aja, Pak Ya, Endro. Ya Pak Endro ya. Di tag ke Pak Endro. Jadi beliau tahu kalau kita ini sudah upload tugas gitu. Tapi kalau bisa di LMS dulu Mbak, yang di LMS dulu baru dikirim ke YouTube. Iya. Karena di LMS-nya kan beliau kan pasti buka LMS dulu baru YouTube. Nggak mungkin kan YouTube dulu baru LMS-nya. Karena penilaiannya kan di LMS kan. Gimana teman-teman yang lain, ada masukan mengenai penyusunan makalah kita ini? Tidak untuk tinjauan pustakanya pas ada yang membahas pembahasannya juga. Tinjauan pustaka Ya, karena kalau penutup ini mau bahas apa di situ, soalnya bisa sama kesimpulan sama sarannya. Iya, jadi makanya itu tinjauan pustaka itu kan lebih mengarah ke literatur. Jadi kita tetap berpaku di temanya, makanya ada tema itu kan kuncinya untuk kalau kita menyusun sesuatu, entah itu makalah kah, karangan kah, novel kah, apapun itu pasti ada temanya. Jadi temanya itu pasti ke pelayanan publik yang adil, akuntabel, berkualitas dan kompetensi. Terserah dia mau adil sendiri kah, akuntabel sendiri kah, berkualitas sendiri kah, apakah syarat pelayanan publik itu bisa dikatakan adil, apakah syarat pelayanan publik itu bisa dikatakan akuntabel, makanya dikasih koma. Nah, apakah syaratnya pelayanan publik itu bisa berkualitas dari tinjauan kompetensi ya. Jadi maksudnya kompetensi itu kemampuannya, jadi kemampuan orang yang melayani, apakah dia mampu atau tidak. Gimana Mbak? Jadi untuk tinjauan pustaka ini, kalau kita mikir simpelnya, kita ambil dari kata kunci ini aja, pelayanan publik yang adil, terus akuntabel itu apa, berkualitas itu apa, terus kompetensi itu apa. Kita cari di literatur, biasanya kan banyak jurnal-jurnal terkait pelayanan publik itu yang membahas mengenai akuntabel, berkualitas dan kompetensi. Kita bisa kutip dari sana mungkin, dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, berarti pengertian, masuk, fungsi, apalagi ya, nilai-nilai dasar, kode etik. Dasar hukum itu masuk Mbak? Dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya kalau itu yang di itu pelayanan publik. Yang bab 3 apa tadi ya? Pembahasan. Ya, pembahasan masalah.
Jadi kalau bisa mau diceritakan Dan masalah, angkat satu masalah kak. pembahasan ini ditambahkan masalah. Pembahasan ini tambahkan masalah dan solusi atau penyelesaian permasalahan. Biasanya gitu ya. Kalau di Iya, makalah iya. itu sebenarnya enggak. Makalah itu kalau di bahasa Indonesia Mbak cuma ada pendahuluan, pembahasan, penutup. Tapi yang saya lihat teman-teman yang lain mereka buat itu pendahuluan, tujuan pustaka, pembahasan, penutup. Karena kita ngikuti teman-teman yang sudah angkatan yang sebelumnya tuh mereka bikinnya ada 4 bab di dalamnya. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap mau bikin 3 bab aja tanpa ada tinjauan pustaka lagi, nggak masalah. Jadi yang Mbak Ikhwan sama Mbak Ikhwan sorry Mas Mas Ikhwan sama Mbak Kasma nanti nyebar gitu, bisa bantu carikan literatur. Jadi kan kita punya grup chat nih, nanti grup chatnya nanti yang di share di situ aja literaturnya. Nanti saya punya juga, nanti saya share. Saya sudah ada pegang yang punya Unpad, sudah ada pegang yang punyanya UI, FISIP UI, sudah ada pegang jurnal yang tentang yang berkaitan dengan kompetensi ini, adil kompetensi. Itu kan kalau monopoli itu kan sudah melanggar ini ya. Ini ya, apa? Adil kan, prinsip adil itu kan. Nah, itu saya sudah ada pegang itu jurnalnya. Nah, nanti saya tuliskan ya, daftar pustakanya nanti saya yang bikinkan ya. Jadi saya kasih tambahan lah di daftar pustaka yang saya punya. Cuma nanti kalau teman-teman punya literatur lain jadi dilengkapi di daftar pustakanya, minta tolong. Kan saya punya aja nih yang saya masukkan di daftar pustaka. Misalnya Mas Ikhwan, Mbak Tirta, Mbak Ade, Mas Datu, nah, teman-teman yang lain termasuk Bu Ketua, kalau misalnya punya literatur lain yang ada sangkut pautnya di dalam, ada masukan di tinjauan pustaka, itu dimasukkan nanti di daftar pustaka yang saya share. Kan ada saya share tuh, nanti tolong ditambahkan di situ. Mungkin saya cuma paling nyata yang di depan mata kita sekarang kan modul, pasti ada di dalam. Nah, cuma kayak jurnal-jurnal, buku-buku itu kan ada buku-buku elektronik tuh, itu sudah ada saya pegang, alhamdulillah saya pegang. Nah, itu nanti saya masukkan di daftar pustakanya. Gimana? Bisa seperti itu. Bisa. Jadi tetap Mbak Ade, meskipun Mbak Ade sama Mas Datu meskipun sudah share ke Mbak Tirta, tetap di share ke grup. Jadi andai kata dari kita yang sisa yang 6 orang ini 7 orang ini mau ada tambahkan di pendahuluan, kasih tambahan lagi di pendahuluan, nggak apa-apa, ditambahkan aja, cuma nanti di share ulang. Jadi misalnya bab 1 pendahuluan revisi, itu kan bisa tuh. Bab 2 tinjauan pustaka revisi. Jadi tetap Mbak Rosdiana sama saya nanti saya pembahasannya nih ada masalah nih, saya dirasa kurang nih kasus yang saya masukkan nih, masalahnya nih kurang bermasalah nih orangnya karena mukanya penuh masalah, ditambahkan lagi. Saya share di grup, nanti misalnya Mbak Ahma anggap saya terlalu banyak masalah, ditambahkan lagi masalah di bab 3 gitu, bisa nggak masalah. Jadi intinya pendahuluan harus duluan jadi ya, karena pendahuluan ini karena kita mau bahas pembahasan itu di pendahuluan loh. Ya. Siap. Jadi pendahuluannya harus ditentuin jam berapa maksimalnya dia kumpul. Karena jangan sampai di 1.30 juga. Jadi ini di piano aja kali ya, antara misalnya Mbak Ade atau Mas Datuk sama Mas Ilham sama Mbak Kasma ya, sama Mbak Rosdiana. Kalau saya ngikut aja sebenarnya. Apa nanti mungkin habis maghrib sudah jadi untuk pendahuluannya, jadi bisa cepat untuk disusul untuk bab 2-nya pembahasannya. Ya, bisa. Jadi bisa habis maghrib ya. Intinya jam 7 kurang lah. Ya, yang pastinya diterima Mbak Tirta sudah 21.30 sudah tidak ada masalah lagi, tinggal Mbak Tirta lagi yang verifikasi lagi, kita punya semua. Siap. Dari Mbak Faiza katanya ada mau beri masukan tentang ini format Zoom-nya. Silakan Mbak. Iya, thank you ya. Jaringan. Kalau misalnya, halo ya, ada suaranya. Ini kan kita disuruh buat podcast ya.
kalau misalnya isi podcast kita itu tentang diskusi kita yang ini, menurutku itu kurang efisien nggak sih? Gimana kalau isi podcastnya itu kita sudah langsung membahas isi dari makalah kita sendiri gitu. Misalnya kan kita bikin dalam format kayak diskusi tanya jawab gitu loh. Kayak apa sih contohnya? Podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan. Dia kan melempar pertanyaan terus langsung dijawab sama si pematerinya. Misalnya nih di bab 1 pendahuluan kan dia ada latar belakang. Nah, di dalam podcastnya itu untuk mengemas latar belakang itu kita kemas dalam pertanyaan, kenapa sih kita harus bahas tentang kebijakan publik? Nanti teman-teman yang ngerjakan di bab 1 itu menyampaikannya langsung isi dari bab 1-nya sendiri gitu. Soalnya kan ini Zoom-nya juga dibatasi kan waktunya. Kita nggak bisa lama-lama gitu maksudku. Ya cuma Jadi kalau 40 menit. Ini tinggal 3 menit lagi sih ini waktunya. Jadi Saya lihat. kita persingkat aja ya. Ya. Itu nanti ini kan sampai berapa menit nih Mas? 3 menit lagi nih Mas. Mau habis. 3 menit lagi. Iya. Jadi itu kita bungkus tadi yang dibilang Mbak Faiza ya. Jadi kalau ini sudah kelar, terus masih panjang waktu, ada jeda waktu yang panjang terus teman-teman yang 9 orang ini nggak merasa ini ya Mbak, kan kita besok kan ada tugas-tugas lagi besok nih, pasti butuh istirahat juga. Terserah, saya ngikut aja, tapi intinya diselesaikan dulu ini makalahnya, dikumpul dulu di Mbak Tirta. Nanti kalau sudah kelar di Mbak Tirta mau dibahas lagi di Zoom meeting selanjutnya nggak masalah. Jadi nanti kan bisa diedit ya Mas Nugraha ya, bisa diedit nanti. Aman. Sebelum menyusun makalah, terus tambahkan lagi di belakangnya sesudah menyusun makalah. Untuk diketahui podcast itu artinya ini ya, siaran internet atau siaran visual, baik itu berupa visual atau audio yang disebarkan di internet, bukan cuma sesi-sesi tanya jawab harus disorting. Enggak, siaran radio juga itu yang tanya jawab itu podcast juga namanya, selama dia disebarkan di internet gitu. Jangan terlalu terpaku sama kakak saya ya, itu tadi Mas Sandi Corbuzier tadi itu. Jadi tetap ini aja, tetap ya intinya kita selesaikan aja lah dulu ini ya, kita selesaikan aja dulu bab 1 sampai bab 4. Masalahnya banyak ya, tinjauan pustaka yang kasihan ini karena harus nyari literatur. Dia cari dulu, nanti kalau misalnya ada waktu jeda, masih ada sempat waktu, sudah tersusun semua, sudah dikumpul semua di Mbak Tirta, terus Mbak Pahma sudah siap upload, terserah dari Bu Ketua. Kalau misalnya Bu Ketua misalnya ada rencana mau siaran lagi, bisa kita siaran ulang nanti, siaran langsung lagi, streaming, masukkan di TikTok ya, jangan lupa itu. Aman Bang. Oke. Teman-teman, apa ada yang mau ditambahkan lagi? 1 menit aja nih waktunya ini lagi nih, sebelum kita out dari Zoom ini. Ya cukup ya Bang. Cukup ya. Ini mau langsung diupload kah video yang ini? Ya, Nah. ini kan diedit dulu. Iya, diedit dulu. Jadi intinya selesaikan dulu ini Mbak, karena ini terekam loh Mbak, record. Jadi kita selesaikan dulu ini. Oke. Mas, ini kayak kesimpulan tugasnya nih dibicarakan lagi kah? Maksudnya disampaikan lagi kah biar teman-teman? Intinya yang Biar sudah saya teman-teman. ketik, ya yang sudah saya ketik Oh, iya. ini kan sudah saya catat nih, siapa yang ngerjakan nih. Nanti kita share di grup aja. Karena mungkin waktunya juga udah nggak sempat ya Mbak. Oke, Di share di grup WA aja ya teman-teman. iya Mas. Ya, cukup ya ini. Oke. 1 menit nih, udah mau habis. Oke, kita sudah diusir nih. Saya sepertinya. tutup ya teman-teman untuk malam hari ini diskusi kita mengenai pembahasan makalah yang bertema pelayanan publik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.